Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh hadir berada di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat sore hari ini, kita semua rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan begitu mengasihi kita, Dia Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita dengar pujian dari awal. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatimu. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan, baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu,
nyatakan pada Tuhan. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ini yang kami rasakan Tuhan. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersatu untuk kekal. Menikmati hadiratmu, oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sekali lagi sungguh indah. sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita sembah Tuhan. Ya Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Kau sangat baik Yesus. Haleluya Yesus, kami sembah Allah yang layak disembah Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, ini kami datang padamu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh hadir berada di rumah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami datang, kami rindu untuk memuji, menyembah Tuhan sebab Tuhan begitu mengasihi kami ya Bapa. Kami boleh melihat di dalam kehidupan kami ini, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan senantiasa memelihara kami, dan Tuhan selalu ada di pihak kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan, selain kami datang di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami padamu ya Bapa. Namun sebelumnya Tuhan, pada saat sore hari ini Tuhan kuduskan hidup kami ya Bapa. Engkau melayakkan kami, melayakkan setiap kehidupan kami ini Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami ini semua boleh berkenan di hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau melihat setiap isi hati kami yang datang dengan hati yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan.
Juga Tuhan melihat setiap isi hati kami yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup kami ya Bapa. Kau tahu Tuhan, Kau melihat, kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah urapan Tuhan bekerja di tempat ini, sehingga kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja. Ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang Tuhan. Kami pulang boleh mendapatkan kemenangan, kelepasan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak izinkan segala gangguan kuasa roh jahat yang ingin mengganggu hati pikiran kami. Di saat kami mau sungguh-sungguh datang memuji menyembah Tuhan, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menguasai kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita datang di tempat ini, kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, turut kalahkan Bapaknya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, turut kalahkan Bapaknya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Dan tiba saatnya kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Dan saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Bagaimana kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan nafsuku, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat duduk. Sama-sama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umat kami bebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Oh,
masih tetap berdiri, kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Tuhan, kekuatan dalam hidup kita. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung menguatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kekuatan, Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. kau angkat tanganku, Angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuatku. karena lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau beserta kami. sebab Engkau sertaku. Dengan iman, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. ya Tuhan yang hebat, kita bersorak-sorai buat Tuhan kita di tempat ini. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kasih setiamu ternyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Lakukannya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kiranya apa yang kita berikan dengan penuh sukacita, Tuhan yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan tiba saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Ku tidak tahu sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan
Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku,
sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Bapak Juanda tampil ke depan untuk menaikkan doa firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat janji firman Tuhan, Engkau beserta kami sampai akhir zaman ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi kemenangan-kemenangan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih sebesar apapun pergumulan, persoalan kami masing-masing. Kami berpengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah menguatkan kami, meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pakai dengan heran, pakai dengan luar biasa. Apa yang disampaikan boleh membangun, menguatkan kami semuanya. Segala kuasa-kuasa gelapan setan yang mencoba mengganggu jalannya kebenaran firman Allah di sore hari ini, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, kami singkirkan. Kami mengundang hanya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan. Kami mau dulu dia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada hari ini saya bicara tentang menjadi hamba yang taat pada kebenaran. Inilah topik tentang ketaatan, dan untuk memulainya kita baca firman Tuhan dalam Surat Roma pasal 15, Surat Roma pasal 6 ayat 15 mulai. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Kali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menurut bagian dari firman Allah ini, seseorang menjadi hamba dari orang yang mentaatinya. Seperti kalau saudara itu bekerja di satu perusahaan sebagai karyawan. Karyawan itu kan ada bosnya, ada direkturnya, ada manajernya, ada bagian direktur keuangan yang menggaji karyawan itu. Nah, kalau saudara sebagai karyawan itu yang bekerja di perusahaan itu harus mentaati apa-apa yang menjadi aturan perusahaan itu. Umpamanya bekerja pagi jam 8 sampai siang jam 12,
istirahat 1 jam, jam 1 mulai kerja sampai jam 5 lagi. Saudara sebagai karyawan tidak boleh terlambat. Umpamanya terlambat 10 menit, tidak bisa. Ada peringatan keras kalau terlambat bekerja. Peringatan ke-1 disampaikan, kalau terlambat lagi, ada peringatan kedua, kalau terlambat lagi, peringatan ketiga, kalau terlambat lagi, peringatan untuk keluar, berhenti bekerja. Tidak boleh lagi kerja di situ, berhenti. Sebab sudah sering terlambat. Alasan ban bocor lah, alasan pekerjaan di rumah tidak selesai. Karena alasan-alasan itu bekerja menjadi terlambat, maka konsekuensinya dipecat. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja. Seorang pelayan Tuhan kalau ingin melayani harus mengikuti doa pelayan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak melayani, kalau tidak mengikuti doa pelayan Tuhan, ya tidak perlu melayani, tidak usah. Kasih tahu ajalah sama Evi yang bagi tugas, saya berhenti melayani. Alasannya tidak sempat ikut doa pelayan Tuhan. Tepat itu. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, semua bisa diabaikan kecuali doa pelayan Tuhan itu harus utama. Itu hal utama. Karena mengingat saudara melayani. Seperti Beli tadi itu song leader, hari Senin lalu dia datang doa pelayan Tuhan. Beli ini sekolahnya tinggi. Dia tamat S1 pendidikan. Dia kerja mengajar di SMA, bukan ngajar TK ya. Mengajar di SMA. Orang berpendidikan tinggi. Jadi di samping dia sebagai seorang pelayan, dia suka datang doa pelayan Tuhan. Kalau di komentar-komentar juga di mimbar, kata-katanya tidak terbalik-balik. Ada di sini song leader itu kadang menyampaikan komentar suka terbalik-balik bicaranya. Nah, sebenarnya dia bukan orang bodoh, dia tamat. Pemanya tamat. Yang satu song leader itu kan murid saya di Mia Indra Sakti. Tapi bahasa Indonesianya dia kurang lancar. Suka terbalik-balik bicaranya. Tapi saya tidak mementingkan itu. Tidak mementingkan kata-kata yang bersifat puitis dalam melayani. Yang paling penting bagi dia adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dia suka datang doa pelayan Tuhan. Dia lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pelayanannya diberkati. Tuhan memberkati. Tidak mungkin seseorang dapat sungguh-sungguh melayani Tuhan apabila hatinya tidak taat kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Tidaklah penting apakah kita terlibat secara aktif dalam berbagai pelayanan kerohanian. Yang penting adalah seberapa taat kita kepadanya, karena ketaatan kita dan siapa kita, dan kepada siapa kita memberikan ketaatan kita, itu menentukan siapa yang pada dasarnya sedang kita layani. Yakobus pasal
4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini berkata kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini persyaratan untuk melayani. Orang itu harus dekat kepada Allah. Lalu Allah juga akan mendekat kepada kita. Kita tidak dapat melayani Tuhan dari kejauhan dengan tanpa kita mengenalnya. Kita hanya dapat melayani seseorang yang kita taati atau seseorang yang kepadanya kita telah menundukkan diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita harus sepikiran, seperasaan dengan Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang seperti apa? Pikiran dan perasaan untuk taat kepada Allah. Sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan Yesus. Maka seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu dituntut dari kita sekalian. Bagaimana Yesus di Taman Getsemani dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 42 ya. Macet ini layarnya ini. Tidak bisa. Tadi bisa, sekarang kok tidak bisa.
Nah, inilah yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan yang menurut firman Allah harus kita miliki. Bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi mudah untuk taat ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita, kita menerimanya dengan tenang, gembira kita. Karena ini memang sesuai dengan maunya kita. Namun apa yang kita lakukan apabila tidak seperti yang kita mau? Apa reaksi kita apabila rencana Allah ternyata berbeda dari rencana kita? Di sini akan terlihat perbedaan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat. Di dalam kegembiraan, reaksi keduanya nampak sama. Bukan kegembiraan yang menyebabkan kejatuhan orang yang kedua dalam perumpamaan tentang penabur. Sebagai perbandingan, Yesus mengatakan orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Itu orang yang kedua yang menabur itu. Dia menerima firman Allah dengan gembira. Tapi datanglah himpitan, percobaan, tantangan. Lalu imannya menghilang. Ya. Orang yang menerimanya dengan gembira tetapi ternyata tidak berlangsung lama. Dalam masa pencobaan pertama, mereka segera murtad. Tatkala kehendak Tuhan tidak seperti yang mereka inginkan, orang yang tidak taat akan lari. Sementara orang taat, ia mau tinggal. Sekalipun mungkin ia akan berseru, jikalau sekiranya mungkin. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertama, ketaatan kepada Allah lebih baik daripada korban sembelihan. Dalam 1 Samuel terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan Saul dalam kerajaan Israel. Saul diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama di Israel. 40 tahun Saul menjadi raja Israel. Pada mulanya ia seorang yang rendah hati, Saul ini. Malahan pada penobatannya sebagai raja, ia bersembunyi. Namun kerendahan hatinya tidak berlangsung lama. Segera saja ia menjadi sombong dan karena dia takut kepada rakyat, ia pun terburu-buru mengambil tindakan bukannya untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 kita melihat di situ terjadi pemberontakan Saul yang pertama. Saul dan rakyatnya menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran, sementara di bagian lain orang Filistin telah siap melakukan penyerangan.
Dan Samuel nampak terlambat untuk datang. Melihat hal ini, Saul kemudian melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ia sendiri mempersembahkan korban. Ya, orang yang taat menanti-nantikan Tuhan dan menaati perintahnya apapun harganya. Di lain pihak, orang yang tidak taat hanya mau taat ketika segala sesuatu nampak baik-baik saja. Tapi begitu keadaan berubah, maka ia pun melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Saul berpikir bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Pada hari yang terakhir ia berpikir harus melakukan sesuatu. Karena musuh sudah mendesakkan. Ini dalam hal melawan orang Filistin. Samuel datang tepat setelah Saul selesai mempersembahkan korban. Namun ia tidak membawa kabar baik. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, kata Samuel kepada Saul. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatku. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Ini mungkin saja merupakan sebuah ujian yang penting bagi Saul. Jika ia menaati Tuhan serta perintahnya, maka Tuhan berkata, kerajaanmu akan kokoh. Bila ia tidak taat, kerajaannya tidak akan tetap. So, bagaimana yang Samuel katakan kepadanya, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Itu kata Samuel kepada Saul. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Jelaslah bahwa Saul tidak lulus dalam ujian ketaatan kepada Allah. Ketika ia melihat Samuel belum juga datang, ia pun mengabaikan perintah Allah dengan melakukan apa yang dia mau. Bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dia mau. Ini pelayanan yang sangat berbahaya, saudara. Bahwa saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara melakukan apa yang saudara mau, tapi apa yang Tuhan mau. Memang secara langsung gereja yang memberikan tugas itu. Dan bagaimana tanggapan kita menerima tugas gereja ini? Apa kita santai-santai saja? Nanti waktunya tugas kita naik mimbar bertugas. Mungkin pakai seragam seperti tadi, pakai seragam Natal. Apa cukup hanya seperti itu persiapannya? Persiapan yang penting bagi seorang yang mau melayani Tuhan itu apa? Dia harus banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Harus banyak berdoa. Kalau perlu dia berpuasa. Supaya pelayanannya menjadi berhasil. Dia menjadi berkat dalam pelayanannya untuk jemaat. Maka setiap pelayan Tuhan yang bertanggung jawab itu, antara lain dia harus mampu mengeksplor pelayanannya. Tidak begitu-begitu saja melayani. Umpamanya saudara main musik, main gitar. Tidak bisa menyerah hanya begitu-begitu aja mainnya.
Saudara harus tiap hari berlatih gitar. Ini yang main gitar ini tiap hari latihan enggak? Atau hanya pada main di gereja terus pegang gitar? Kalau demikian ya, sampai kapanpun saudara tidak akan berkembang. Begitu aja pelayanannya. Harus mendalami itu jurusan pelayanannya itu. Yang main gitar harus mendalami. Permainan gitarnya mendalam. Yang menjadi song leader harus dikembangkan pujiannya. Jangan membawa pujian yang baru, tetapi pujian yang baru ini, aduh, gak cocok dinyanyikan pujian baru. Tidak cocok. Saya banyak melihat, mendengar, ada song leader di gereja ini, suka dia pakai lagu baru. Tapi lagu baru itu lagu yang menurut saya tidak pas dinyanyikan. Ada memakai kata gendut, ada gendut, dan tidak melihat yang gendut. Apalagi itu. Lucu tetapi tidak menarik. Tidak membawa hadirat Allah turun pujian itu. Karena baru dan tidak menarik. Lebih baik lagu lama. Lagu lama banyak yang bagus-bagus bisa menarik hadirat Allah. Saudara, kemudian coba kita memperjelas lagi tentang Saul ini. Dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpahlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba unta maupun keledai. Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Tadi orang Filistin ya. Dalam peperangan itu Saul membuat kesalahan fatal, membawa persembahan yang sebenarnya persembahan itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Tapi Saul karena merasa terdesak, dia sendiri yang membangun persembahan kepada Tuhan. Kesalahan pertama. Ini kesalahan yang kedua. Di mana Saul telah benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Ya. Untuk pergi berperang melawan orang Amalek. Tuhan berperintah supaya menumpas orang Amalek itu secara menyeluruh. Tapi Saul tidak melaksanakan perintah itu. Atau lebih tepatnya, Saul melaksanakannya tetapi hanya sampai pada batas yang mana yang Saul inginkan dan rakyat inginkan. Jadi mereka menumpas apa yang ingin mereka tumpas dan menyelamatkan apa yang
tidak ingin mereka tumpas. Tuhan bilang tumpas semua. Harta kekayaannya tumpas. Tapi Saul melihat ada lembu, sapi, ternak, kambing, domba yang gemuk-gemuk, disimpan. Disimpan oleh Saul. Saudara-saudara. Tidak ditumpas. Bahkan Raja Agag yang harus ditumpas, dibunuh, itu juga dipelihara, diselamatkan oleh Saul. Firman Tuhan berkata dalam lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tapi segenap rakyatnya ditumpas dengan pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Sekalipun Saul telah mendengar dengan jelas perintah Tuhan bahwa dia sebagai raja harus menumpas orang Amalek secara menyeluruh. Tetapi ia tidak melaksanakan perintah itu. Atau lebih tepatnya, Saul hanya melaksanakan menumpas apa yang dia ingin tumpas. Yang lain itu dia tidak mau tumpas, kata ayat ini. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Ketidaktaatan. Ketidaktaatan kepada Tuhan itu berarti kalau kita hanya melakukan sebagian dari kehendaknya, atau sampai pada tingkat melakukan apa yang kita inginkan. Ketaatan kepada Tuhan adalah melakukan apa yang Allah telah perintahkan, itu harus ditepati dan harus dilaksanakan secara penuh. Yeremia 48 ayat 10, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Siapa yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai? Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Orang itu terkutuk. Ketaatan adalah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baik melalui firman Allah yang tertulis, ya, maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam kasus Saul ini, di tahap di mana kita melakukan apa yang tidak Allah perintahkan, pada saat itulah kita sedang melakukan apa? Ketidaktaatan. Sekalipun apa yang kita lakukan itu kita melakukannya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi pekerja yang sibuk melakukan apa yang kita kehendaki bagi Dia. Nampak sibuk melayani. Melayani sana, melayani sini, kerja sana, kerja sini. Katanya pelayanan, tapi pertanyaannya, apa betul Tuhan suruh seperti itu dia sibuk melayani itu? Apa seperti itu? Saul dan rakyatnya melakukan perintah Allah, tapi dia lalai mereka itu.
Menurut Saul mereka tidak punya maksud buruk. Seperti yang Saul katakan kemudian. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Alasannya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Itu kata Saul kepada Samuel. Ya, Samuel bilang, apa kamu sudah tumpas semua? Ternak-ternaknya, harta kekayaannya? Manusianya sudah ditumpas? Kata Saul, sudah, semua sudah. Loh, tapi aku mendengar bunyi lembu menguak. Ada bunyi kambing sedang ngembek itu. Itu apa itu? Oh, itu memang rakyat khususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Samuel bilang, alasan mau dipersembahkan kepada Tuhan, kamu mau pelihara apa yang Tuhan suruh tumpas, mentaati firman Allah itu lebih baik daripada persembahan. Kamu bilang untuk persembahan, tapi mentaati Tuhan itu lebih penting daripada memberikan persembahan. Itu Tuhan tekankan begitu. Saul juga ingin mempersembahkan korban, tapi mereka tidak taat. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi engkau sebagai raja. Jadi tidak penting seberapa banyak korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang penting adalah seberapa taat kita kepadanya. Satu-satunya korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Satu-satunya pelayanan yang murni yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan adalah pelayanan yang telah diurapi. Selain daripada itu, sekalipun dilakukan dalam namanya, merupakan bentuk dari ketidaktaatan. Bentuk tindakan yang dipimpin oleh natur lama kita. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai 18, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Karena siapa mau melakukan kehendaknya akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saul itu dia hanya ingin menyenangkan manusia. Saul ia lebih memperdulikan manusia dan memperdulikan pendapat mereka daripada memperdulikan pendapat Tuhan. Ketika kemudian ia mengakui dosanya, apa yang Saul takutkan bukan kehilangan relasinya dengan Tuhan, melainkan Saul takut
kehilangan kehormatannya di mata rakyat. Tetapi Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Aku telah berdosa karena tidak menumpas semua yang Tuhan suruh tumpas. Tapi Saul berkata, tapi kamu tunjukkan hormatmu kepadaku di depan rakyatku ini. Itu artinya Saul hanya mencari hormat dari manusia. Tidak mencari hormat dari Tuhan. Ini pemimpin yang fatal ini. Tuhan jadi marah karena Saul hanya cari muka kepada manusia. Dia tidak cari bagaimana menyenangkan hati Allah. Itu saja. Saul tidak takut dia kehilangan relasinya dengan Allah. Dia takut kalau kehilangan relasinya dengan rakyatnya, dengan manusia. Ini pemimpin yang menjadi teladan bagi saudara dan saya. Ini yang Tuhan tidak suka. Pemimpin yang hanya mencari muka di depan manusia, tapi tidak menghormati Allah dalam setiap pelayanannya. Saya sebagai gembala berusaha juga. Jemaat membenci saya silakan. Tapi saya berusaha untuk menyenangkan hati Allah dalam setiap pelayanan yang saya lakukan untuk Tuhan. Saya tidak mau tahu apa komentar jemaat. Yang mau tahu saya. Sebab itu penting. Supaya pelayanan kami sebagai hamba Allah menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang hal yang kedua, saudara, tadi mengenai Saul, yang kedua adalah teladan Abraham. Abraham ini bertolak belakang dia dengan Saul. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, Abraham, persembahkanlah anakmu kepadaku di Gunung Moria. Ya, Abraham tidak tawar-menawar. Dia bawa anaknya. Seperti kata Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berkata kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana, baik korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah tahu bahwa betapa Abraham mengasihi anaknya Ishak. Itu kan seorang anak yang lahir pada masa tuannya kan. Dalam sebuah rumah tangga, kalau saudara menikah ketika umur 24 tahun, terus langsung dapat anak, ya biasa-biasa aja lah hubungan kita dengan anak itu. Macam hubungan saya dengan anak saya Evi itu, dia lahir ketika umur saya masih 25 tahun, dia sudah lahir. Ya biasa-biasa aja saya dengan dia. Tapi kalau ada seorang bapak sudah kakek-kakek tua, tahu-tahu dia istrinya hamil dan melahirkan anak. Oh, kasih sayangnya luar biasa. Itu di mana-mana biasa begitu. Demikian juga dengan Ishak, dengan Abraham. Tuhan tahu Abraham ini sangat menyayangi Ishak. Maka datanglah percobaan dari Tuhan. Abraham, bawa anakmu ke atas gunung, persembahkanlah dia menjadi korban kepada saya. Abraham, apa yang dia buat? Seandainya Abraham itu punya harta kekayaan emas 1 ton.
Bukan 1 gram seperti emas di lemari saudara, bukan. 1 ton. Kalau Allah meminta, Abraham pasti persembahkan emas 1 ton itu kepada Tuhan. Tidak apa-apa dia jatuh miskin, tidak punya harta lagi, sudahlah tidak apa-apa. Tapi jangan anak satu-satunya ini. Kenapa harus anak yang dipersembahkan? Tapi Alkitab mencatat apa? Abraham ketika diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya, Abraham tidak ngomong 1 patah kata. Langsung dia pergi. Membawa 2 pegawai, 2 bujangnya. Abraham anaknya 2 pegawai sama-sama pergi. Sudah di tengah jalan, Abraham berkata kepada pegawainya, kalian berdua tinggal di sini ya. Saya mau pergi ke gunung itu untuk sembahyang. Nanti kalau sudah selesai doa di sana, saya dengan anakku akan kembali kepada kalian. Itu kan kata-kata iman ya. Kata-kata yang meyakini bahwa walaupun Isa dipersembahkan sebagai korban, tapi dia tidak akan mati di Gunung Moria itu. Dan itulah yang terjadi. Sampai di atas gunung, Allah mengadakan seekor domba untuk menjadi korban di sana. Di sanalah pertama kali Allah disebut sebagai Allah Jehovah Jireh. Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, pada peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya itu, saudara-saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Melawan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Kenapa aku baca di sana kok belum tertulis? Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana akan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Segala sesuatu, bahkan berkat terbesar di dunia ini adalah, Paulus bilang apa? Sampah. Saudara punya kekayaan berapa? Simpanan uang di bank berapa? Punya rumah berapa? Punya berapa puluh unit ruko di Tanjung Pinang yang disewa-sewakan? Karena saudara sudah jadi orang kaya. Saudara punya berapa ratus bidang tanah di Tanjung Pinang, ya, terbentang dari kota Tanjung Pinang sampai Tanjung Uban. Di mana-mana saudara punya tanah. Saudara memiliki berapa puluh unit mobil? 10, 20, 70 unit. Saya pernah dan kadangkala suka ketemu ada satu jemaat cinta Tuhan. Dia punya mobil 70. Karena dia tinggal di Singapura. Ya, saya waktu kita mau beli AC, saya cerita sama dia. Bagaimana Om gereja? Ya ini kepanasan jemaat. Saya mau beli AC. Berapa biji Om? Saya mau beli 5. Ya saya sumbang 1. 1 dulu Om, yang lain biar jemaat yang sumbang. Sebenarnya dia bisa sumbang semua ini. Jemaat itu dia bisa tutup semua. Tapi dia bilang apa? Biar jemaat berkorban Om. Itu Robert itu kan kawannya dia. Dan lain-lain biar berkorban. Saya sumbang 1 dulu.
Orang itu mobilnya 70 unit. Waktu dia masih ya jaya-jayanya boksit. Saudara. Tapi orangnya cukup rendah hati. Kalau ketemu saya, dia mesti berhenti. Dia mau ke Singapura, turun ke pelabuhan. Saya jemput tamu dari pelabuhan pelabuhan Singapura. Begitu dia lari-lari ke pelabuhan ketemu saya, dia berhenti. Dia tarik tangan saya ke tempat yang agak tersembunyi. So gumpal duit dia kasih sama saya. Oh, dia berkat Tuhan. So gumpal duitnya. Berapa juta saya tidak tahu. Pokoknya besoknya makan baku teh sudah. Saya beritahu saudara-saudara, berapapun banyaknya kekayaan saudara, di hadapan Tuhan itu sampah itu. Siapa yang mau pungut sampah? Kalau saudara hanya bekerja pungut sampah, karena alasan pungut sampah tinggalkan ibadat, saudara tidak lebih dari apa? Yang suka pungut sampah itu siapa? Apa saudara? Namanya siapa? Pak Hombing tahulah yang suka pungut sampah itu loh. Apa namanya dia? Oh, pemulung. Jangan saudara jadi pemulung di dunia ini. Pungut sampah dan gara-gara pungut sampah sampai tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Mau saudara jadi pemulung di dunia ini? Saya tidak mau saudara. Saya orang kaya di dunia ini, anak Bapa di surga. Saya harus mengutamakan dia. Seperti Abraham. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 3 sampai 10, keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Dan seterusnya sampai ayat 10. Saya tidak perlu baca lagi. Abraham mentaati perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Kita manusia ini melayani Tuhan itu harus dengan segenap hati. Tuhan tidak mau kita melayani Tuhan kayak robot. Robot itu hanya diperintah untuk bekerja itu atas dasar perintah, tapi melayani Tuhan dari hati. Abraham sampai ke gunung, betul-betul dia persembahkan itu Ishak. Lalu Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Aku mengerti betapa engkau mengasihi aku. Lalu Abraham melepaskan pisaunya. Sudah dilepas pisaunya, Abraham menoleh ke belakang. Ada seekor domba tertambat di belukar duri. Di belukar, bukan duri ya, di belukar. Lalu diambil oleh Abraham. Itulah yang dipotong, dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Abraham dengan anaknya Ishak turun. Ya, turun selesai memberikan korban. Di antara keduanya, antara Saul dengan Abraham, saudara mau jadi siapa? Kesimpulan, ini sudah saya tidak baca ini, sudah mau jam 6, tidak usah baca ya. Ini kok jadi panjang begitu. Begini ya, kesimpulannya. Kita telah menyelidiki bersama 2 topik ini antara Saul dan Abraham. Yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sebuah ketaatan itu.
Ya. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Dengar, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkanlah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mentaati kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan alam. Ini tuntutan Allah kepada kita. Ya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Tidaklah penting apa yang kita lakukan ini. Tidaklah penting apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Tetapi apa maksud dari semua yang sudah lakukan itu? Yang penting adalah apakah tindakan itu dilakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah sebagaimana persembahan korban Abraham, atau berdasarkan ketidaktaatan sebagaimana persembahan korban yang dilakukan oleh Saul. Pilihan ada pada saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Ibu Gembala akan pimpin dalam penyembahan. Song leader, singer, pemain musik siap di tempat. Amin, amin. Kita akan sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Panjang lebar firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita pada petang hari ini. Pilihan itu adalah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita mau hidup seperti Saul yang tidak taat kepada firman Allah, tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak. Tidak lama dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Tapi biarlah kita akan belajar seperti Abraham, selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Menjadi hamba yang setia dan taat kepadanya. Hidup di dalam kerendahan hati. Sehingga Tuhan memberkati Abraham seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin diberkati Tuhan, kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Tuhan akan memakai kehidupan semua pelayan Tuhan. Kita mulai seluruh hari ini belajar taat kepada Tuhan, agar pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Ku tak dapat lupakan. Sore hari ini Tuhan mencari hati seperti hamba. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang mencari harta. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Tapi Tuhan mencari hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari semua sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mulia, jadikan ku berharga. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Tuhan cari, hati yang taat dan setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, semua katakan Kau bukan Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku.
sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Biarlah petang hari ini Tuhan akan membentuk hati kami. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang takut pada Allah. Hati yang taat kepada firman Allah. Hati yang setia kepada Tuhan. Ada roh penundukan diri kepada Tuhan. Ada roh penundukan diri kepada otoritas. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hati Allah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan terus dengar-dengaran akan firman Allah. Dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita pada petang hari ini. Kita ulangi kornya sekali lagi. Saya undang Ibu Nur Aisyah bisa maju ke depan berdoa. Kau bukan Tuhan yang berikan rumah. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembahmu. Sebab kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang ada padamu. Katakan yang terbaik, yang terbaik, yang ada padamu. Yang terbaik, yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang selalu mengajar kami dan terus mengajar kami ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Biarlah kami Tuhan jadi jemaat dan pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, agar pengiringan kami kepadamu Tuhan, agar pelayanan kami di tempat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Pengiringan kami, pelayanan kami tidak sia-sia, tapi boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Roh Kudus mampukan terus kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan
Tuhan kepada kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, ajar kami semua jemaat dan pelayan Tuhan untuk tunduk kepada otoritas yang ada di tempat ini juga ya Bapa. Banyak kelemahan kami, kekurangan kami dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus kuatkan kami agar kami boleh setia taat dengar-dengaran kepada perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman yang kami sudah dengar Kau tanamkan di dalam setiap hati kami yang hadir. Biar firman itu dapat tertanam, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus pakai pelayanan Bapak Gembala di tempat ini hari lepas hari. Sehingga lewat pelayanan Bapak Gembala banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dikuatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Begitu juga Ibu Gembala sebagai pendamping Bapak Gembala. Tuhan juga terus pakai pelayanan Ibu Gembala. Sehingga lewat pelayanan Ibu Gembala juga banyak jiwa dimenangkan di rumah Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan semua anak menantu cucu hamba-Mu Tuhan memberkati segala keperluan pastori. Tuhan cukupi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini sudah melaksanakan tugasnya. Tuhan juga terus memberkati dan ajar terus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan Yesus. Biar setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkenan di hadapan-Mu, tidak melakukan tugasnya dengan sia-sia, tapi boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami seluruh jemaat yang ada juga Engkau tahu kedalaman hati kami. Kami tidak sama datang dan pulang ya Tuhan. Kalau kami datang membawa segala macam persoalan, kelemahan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kemenangan ya Tuhan Yesus. Adakah anak-anak Tuhan yang datang dengan sakit penyakit, berikan kesembuhan. Ada yang datang Tuhan dengan kekurangan, Tuhan cukupkan Tuhan. Orang yang percaya tidak akan kekurangan, tapi selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan pengharapan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Pelayan-pelayan-Mu mulai dari WL Singer, Tuhan Yesus, pemain musik multimedia LCD yang menjalankan kolektor dan juga penerima tamu. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya Bapa. Jadikan pelayan-pelayan yang setia sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat kota kami Tanjung Pinang yang kami diami. Berikanlah keamanan bagi kota kami ini ya Bapa, agar kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada di kota kami boleh bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pemerintahan kami yang ada Tuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah yang ada di kota kami, Tuhan memberkati, memberikan roh hikmat, akal budi daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas-tugas kedaerahan Tuhan Yesus, agar kami semua rakyat yang ada boleh disejahterakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga bawa negara dan bangsa kami dalam lawatan Tuhan. Lawati negara dan bangsa kami juga, berikan keamanan Tuhan bagi negara dan bangsa kami. Jadikan kami rakyat Indonesia menjadi rakyat yang saling menghormati satu dengan yang lain. Rakyat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, terpuji nama-Mu. Pemerintahan kami mulai dari tertinggi sampai terendah Tuhan memberkati, memberikan roh takut
memampukan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas-tugas kenegaraan ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur sore hari ini Bapa. Dan sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kembalikan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama di dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam sorga, serta persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai sore hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.